Oke, ini soal kita yang kemarin ya, yang 4 soal itu. Jadi perhatikan baik-baik. Nih, kita lihat soal yang pertama itu suatu rangkaian RLC seri dengan R sama dengan 30 ohm, L sama dengan 8 Henry dipasang pada sumber arus bolak-balik berfrekuensi 50 Hz. Supaya terjadi resonansi, kapasitor yang dipasang harus berkapasitas berapa? Itu pertanyaannya. Oke, dari sini kita akan buat apa yang diketahui dulu. Coba R. diketahui. Iya, R. R yang diketahui. Oke, berarti kita buat di sini. Diketahui R sama dengan 30 ohm. 30 Oke, ohm. apa lagi? L sama dengan L. 8 Henry. L ya, L 8 Henry. Terus Frekuensi 50 frekuensi. Hz. Nah, ini frekuensi karena katanya beresonansi, jadi ini frekuensi resonansi ya, 50 Hz. Habis? Habis ya? Yes. Ditanya, Ya, Bu. yang ditanya berapa kapasitor yang dipasang, berarti C. Ini yang ditanya. Ya, kapasitor yang dipasang. Nah, ini kalau soal seperti ini, kalau ada resonansi, berarti kita langsung pakai rumus resonansi. Ya, pakai rumus resonansi. Apa rumus resonansi, Nak? 1/2 V. 1/2 pi F akar sama 1/LC. Iya, 1/2 pi akar 1/LC. Nah, dari sini kita hitung 1/2 pi. Ini kan, ini F-nya kan 50. Akar. Nih, 1 per L-nya tadi 8. C-nya itu yang mau dicari. Ya kan? Oke, dari sini. Supaya ini akarnya hilang, maka kiri dan kanan kita sama-sama dikuadratkan. Ya, berarti ini 50 kuadrat sama dengan 1/2 ini dikuadratkan kan, jadi 4 pi kuadrat, ya kan? Ini hilanglah kuadrat akarnya, jadi 1/8. Ya kan? Oke, kemudian 50 dikuadratkan sama dengan 2500. Iya, 2500 sama dengan kalikan ini 1/32 pi kuadrat C. Maka C sama dengan, pindahkan kan? 1/2500 kali 32 pi kuadrat. Hasilnya berapa, Nak? 1 per atau 80. kalau ini naik kan berapa ini? Jadinya 12,5 per pi kuadrat ini mikrofarad. Nih, mikrofarad. Oke, bisa? R-nya 600 ohm. R-nya 600 ohm. Kemudian L-nya 2 Henry. Dan C-nya sama dengan 10 mikrofarad. Dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. V sama dengan 100 akar 2 sin 100 T volt. Pertanyaannya, daya yang dipakai oleh rangkaian adalah. Nah, berarti apa yang kita ketahui di sini? Apa yang diketahui? R-nya 600 ohm. Iya, R-nya 600 ohm. Terus
L. R-nya 2 Henry. 2 Henry. P. Kapasitornya 10 mikrofarad. 10 mikrofarad. Kita ubah ke farad, berarti 10 10 kali mili minyak. farad. Nah, Ya kan? farad. Nah, Ya. ini V. V-nya ini kan nih persamaan ya. V itu 100 100 akar 2 akar 2 sin sin 100 T. 100 T. Berarti yang 100 akar 2 ini apa, Nak? Iya, ini P max. Ini P max. Yang ini yang 100 W. W. Ya, 3. Oke. Nah, udah ada itu. Berarti yang ditanya di sini daya rangkaian. Kalau daya rangkaian P aktif atau P semu? Daya rangkaian P aktif atau P semu? Semu. Hah? P rangkaian. Daya rangkaian itu adalah daya aktif. Daya aktif berarti di sini I-nya ini I efektif kali. Ingat, yang berlaku pada daya hanya R, maka di sini R. Oke? Nah, ini sekarang kita jawab. Nah, I yang mau kita cari kan? Sementara I udah ada belum? Diketahui? Belum. Berarti kita harus cari I. Bagaimana cari I? Harus ada V efektif dan Z. Ya kan? Harus ada V efektif dan Z. Maka dari sini V max ada. Jadi kita cari V efektif. V efektif itu kemarin apa rumusnya, Nak? Bimax Per akar 2. per akar 2. Ya, per akar 2. Maka dari sini 100 akar 2 per akar 2. Ini kita tembak dapat 100 volt. Oke? volt. Nah, kemudian kita cari apa yang kita mau cari? Z kan? Mau cari Z berarti harus apa? Cari XL. XL dan XC. Iya, XL dan XC. XL W kali L. Maka atau omega kali L. Omeganya 100 kan? 100 Ya, 100 kali 2. Ini dapat 200. 200 Nya tidak lagi Henry, tapi Ohm. ohm. baru hitung XC. XC. Ya, XC. kita hitung XC. Nah, kita mau hitung XC. XC sama dengan 1 per omega T. Maka 1 per omega 100 kali 10 pangkat minus 5. Ini 1 per 10 minus 3. Ya kan? Jadi berapa nih? 10 minus 3? 1000 ohm. Oke, selesai. Baru kita hitung Z. Z itu adalah akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Iya, XL L kurang XC kuadrat. Nih. Maka dari sini akar R tadi 600 kuadrat ditambah XL tadi 200 kurang 1000 di kuadrat. Maka ini dapat akar 600 kuadrat ditambah 2000 kurang 1800 minus ya, minus di kuadrat 800 kuadrat. Nah, di sini seperti ini boleh. Maka hasilnya berapa, Nak? Z-nya? Akar 1 juta. Iya, 1 juta. jawabnya Z berapa? 1000 ohm. Iya. 1000 ohm. Oke, ada Z, ada V, maka I-nya dapat. Pakailah rumus. I. Ya. I efektif. I sama dengan apa rumusnya? V efektif
dibagi Iya. efektif bagi Z. Z. iya, V efektifnya ini berapa? 100. 100 bagi 1000 1000. dapat 0,1 Per. 1 Nah, ampere. baru hitung P. P sama dengan I kali efektif kali, ini di kuadrat, dikali R. Kali R. Ini di kuadrat ya, sorry ya, tadi ini nggak bisa dikuadratkan. Ini di kuadrat ya. Maka dapat di sini 0,1 di kuadrat 0,1 kuadrat. dikali R-nya, 600. maka ini berapa 0,1 kuadrat? 10 pangkat min 2 kan? Kali 600. Jadi jawabnya berapa, Nak? Berapa jawabnya? 6 6. Satuannya? Watt. 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 Iya, satuannya watt. 6 watt. Inilah jawabannya. Coba lihat. Ini agak-agak lebih panjang caranya. Ya, kita harus lihat apa yang diketahui. Dari sini kita tahu, oh kalau ada persamaan seperti ini, berarti ini kan persamaannya V sama dengan V max sin WT. Maka V yang 100 akar 2 ini V max. Sin WT, W-nya ini berarti 100. Seperti itu. Dari situ bisa kita hitung. Oh, yang dicari itu daya rangkaian. Kalau daya rangkaian itu apa? Oh, itu berarti I rangkaian dikali R. Hanya R, karena hanya hambatan yang sejati. Sementara XL dan XC itu hambatan semu. Oke, baru kita hitung. Berarti I efektif, kita harus cari dulu V efektif. V efektif itu V max per akar 2 dapat. Seperti itu. Baru cari impedansi. Impedansi itu, oh kita harus hitung XL, XC, maka masukkan rumusnya. Seperti itu. Jadi harus langkah-langkahnya, step-stepnya diperhatikan. Sehingga bisa mengerjakan soalnya. Kalau enggak bisa. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Nih, soal nomor 3. Sebuah rangkaian RLC seri terdiri dari resistor 100 ohm, kumparan berinduksi 1 Henry, dan kapasitor 50 mikrofarad. Rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan 220. Nah, di sini ada sedikit saya ganti ya dari soal kamu yang sebenarnya. Di sini 200 radian per detik, bukan 200 hertz. Oke, tentukan sudut fase dan impedansinya. Dan sudut fase dan impedansinya. Oke, kita lihat di sini. Berarti dari soal ini yang diketahui. Jadi selalu kita bergerak dari yang diketahui. Yang diketahui resistor R berarti 100 ohm. Oke. Baru L 1 Henry. C-nya 50 mikrofarad. Kita ubah jadi 5 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 5 minus 5 farad. Oke. Terus yang ini apa? Tegangan. Ya, tegangan rangkaian 220 ya. 220 volt. Dan yang Omega. 200 itu omega. 200 radian per second. Habis. Yang ditanya sudut fase theta dan juga impedansi Z. Ini yang ditanya. Nah, dari sini kita lihat apa duluan yang kita hitung, Nak? Apa yang duluan kita hitung? Boleh kita hitung impedansi dulu. Ya, boleh kita hitung impedansi dulu supaya lebih gampang. Jadi dari sini kita hitung mau dapat impedansi, berarti kita hitung XL dulu kan?
Nah, XL seperti biasa, omega kali L. Maka 200 kali 1, 200 ohm. Ya, baru X, C. 1 per omega C. Dari sini 1 per omeganya 200, C-nya 5 kali 10 pangkat minus 5. Dapatnya 2 kali 5, 10. Ini 1000, berarti tinggal 10 min 2 ya. Berarti ke atas dapat nih 100. Ya kan? Terus. Ya kan? Dapat 100 ohm. Oke, 100 ohm. Dapat. Maka hitung Z. Kita mau hitung Z-nya. Dari sini kita hitung Z. Z sama dengan akar R kuadrat kurang XL kurang XC pangkat 2. Maka dapat dia akar R kuadrat 100 kuadrat kurang 200 dikurang 100. Pangkat 2. Maka jawabannya ini berapa? Ini kok dikurang tambah, sorry ya. Tambah. Maka ini 100 kuadrat tambah 100 kuadrat. Hasilnya 100. Akar 2 kan? Ya. Iya, 100 akar 2. Ini ohm. Karena ini 10.000 tambah 10.000. Ya, jadi hasilnya ini 100 akar 2. Oke, dapat dia ini. Sekarang kita mau hitung sudut. Untuk menghitung sudut theta, kita pakai apa? Nah, kita lihat waktu kita kemarin belajar diagram fasor. Nah, waktu kita belajar diagram fasor seperti ini. Ini kan diagram fasor nih. Ya, ini. Ini kan R. Ntar dulu ya, ada yang masuk ini. Ini R. Nah, ini XL kurang SC. Kan begitu. XL kurang SC. Kita lihat karena kenapa kita ambil yang ke atas. Nah, karena ini XL-nya lebih besar. XL-nya 200, XC-nya 100. Maka yang menang itu XL. Maka arahnya ke atas. Nah, dari sini kan kita ambil vektornya. Itulah sudutnya kan. Ini kita hubungkan, kita tarik. Kita buat seperti ini. Nah, pertemuannya ini kita tarik dari sini. Nah, inilah Z. Ini Z. Ya, ini Z-nya. Nah, sudutnya yang mana? Sudut fase. Sudut fase itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor Z terhadap horizontalnya. Terhadap horizontal, berarti ini dia. Nih, inilah theta. Oke, kalau begitu, untuk cari theta, kita pakai apa, nak? Persamaan. Kita pakai apa? Ingat, sinus, kosinus, tangen. Kita boleh pakai yang manapun, tergantung yang diketahui. Nah, kalau sekarang yang diketahui R ada. Z-nya ada. Kalau kita mau pakai R dengan Z, kita pakai rumus apa? Sinus kah, kosinus kah, atau tangen? Kosinus. Iya, kosinus. Kalau kita pakai yang R dengan Z, ya. Jadi kalau kita pakai kosinus bisa, boleh juga kita buat di sini. Berarti kalau kita pakai yang kosinus, maka kosinus theta sama dengan, nah, kosinus kan sisi samping per sisi miring. Berarti R per Z. Nah, R per Z. R-nya tadi 100. 100. Z-nya 100 akar 2. akar 2. Ini mati. Maka ini kan 1 per akar 2 kan? Ini ingat matematika, kita kali sekawannya. 2. Hasilnya setengah akar 2. Akar 2. Ya. Berapa tetanya? Sudut berapa yang nilainya setengah akar 2? Iya, 45 derajat.
Ini kalau kita pakai kosinus. Bolehkah kita pakai tangen? Boleh nggak Boleh. pakai tangen? Coba, boleh nggak pakai tangen? Boleh. Boleh pakai tangen. Tangen theta. Coba kita lihat. Sama dengan. Apa rumus tangen theta? Depan. Depan per samping. Depannya, depan sudut itu berarti XL kurang X. XC per per R. R. Nah, dari sini dapat XL kurang XC 100 kan? Per. Iya. Ini juga tadi 100. Tangen yang nilainya 1 itu adalah Tangen 45. sama kan? Kemarin 3 soal aja kan? Tugasnya. Iya. Oke, sekarang coba. Iya, Bu. Ini soal yang baru. Ya, soal yang baru. Rangkaian RLC seri dirangkai seperti pada gambar seperti ini. Nah, kemudian R-nya ini 8 ohm, L-nya 32 mikrohenry, C-nya 800 mikrofarad. E-nya ini sumber tegangannya V itu 120, omega 125 radian per detik. Bila saklar S ditutup, maka akan hidup kan? Lampunya hidup, misalnya kalau ada lampu. Beda potensial antara titik M dan N adalah. Jadi yang ditanya itu beda potensial di M dan N. Sampai sini saja. Berarti kalau sampai sini, yang ada itu hanya R. Ya kan? Hanya R. Tapi kita harus hitung, untuk hitung R ini apa rumusnya kemarin? I kali R kan? I-nya I rangkaian. I rangkaian itu I seri kan sama, berarti I rangkaian. I rangkaian itu I efektif, itu yang belum ada. Kita harus cari. Nah, untuk mencarinya, itu kan V ini dibagi Z, maka kita harus cari Z dulu. Ya, seperti biasa, kita cari Z dulu. Maka dari sini, kita harus cari apa dulu, Nak? Supaya dapat Z. XL. Iya, XC. XC. L dan SC. Ya, XL dan SC. Maka kita buat XL ini sama dengan tetap L kali atau omega. Omega. Ini omeganya 125 dikali 32 mili ya, mili Henry. Mili berarti 10 pangkat minus 3. Ya, mili, bukan mikro, mili. Dapatnya ini, kalau kita kalikan 4. Ya, 4 ohm. Baru XC. 1 per omega C. Jadi dapat 1 per 125 kali C. C-nya, berapa C-nya tadi, Nak? 800 mikrofarad. 8 kali 10 pangkat min 4. minum 6. 6. Ya kan? Kalau saya ganti jadi 8, tadi kan 800. Ya, sama kan? Berarti dari sini dapat 10 ohm. Minum 4 lah, Bu. Kan udah dihabiskan, Bu, 2 nolnya. Oh iya. Iya. Iya, betul. Iya. Oke. Dapat 10 kan? Baru hitung Z. Akar. R-nya 8. 8 kuadrat tambah 4 kurang 10 di kuadrat. kurang 10 kuadrat. Dapat Sama dengan Akar 6 kuadrat. 86 berarti ini 10. 60. Oh iya, Ya, 10. 10 kan? Oh. ya. Baru cari I kan? Di Ya, V. P per Z. Z V-nya 120. 120. Per 10. Sama dengan 12. Ya, ya. 12 ampere. 12. Maka VMN. V di MN, rangkaian MN, hanya pada MN.
Ini I kali Dikali R. MN. ya, 12. 12 dikali 8. 8. 20. 96. 96 volt. Ini soal UN. Ya, soal UN. Jadi nampaknya sulit karena ada gambar-gambar kan. Kita pertama gimana ya kerjakannya? Padahal nggak sulit sebenarnya. Ya kan? Ternyata yang penting ikuti langkah-langkahnya. XL-nya, XC-nya, baru Z. Nah, yang tetap ingat kalau V rangkaian, nah itu Vmax sin WT. Vmax-nya kalau kita harus hitung rangkaiannya berarti V efektif. V efektif itu Vmax per akar 2. Oke, kalau dia pada satu segmen berarti I-nya I efektif, segmen itu M sampai N apa yang ada? Hanya R, berarti R seperti itu. Jadi harus kita sering-sering latihan supaya bisa mengerjakan soalnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?